Ada sebuah kisah yang sangat tragis terjadi di negara tetangga, yaitu Singapura. Kisah kali ini menceritakan mengenai seorang dokter penyakit kaki asal Australia yang dengan tega mengeksekusi istrinya sendiri karena mengira sang istri adalah seorang iblis. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi, begini kisahnya. Di negara tetangga, tepatnya Singapura, ada seorang laki-laki bernama Paul Leslie Queer, atau yang lebih akrab disapa Paul. Paul ini lahir di Australia pada sekitar tahun 1971, sehingga ketika kisah ini berlangsung pada tahun 2020, usia Paul sudah menginjak 49 tahun. Tidak banyak media yang menyebutkan mengenai latar belakang Paul, tapi dari yang diketahui, di negara asalnya yaitu Australia, Paul pernah menikahi seorang perempuan yang tidak disebutkan identitasnya. Namun, sangat disayangkan pernikahan itu tak berlangsung lama, karena pada tahun 2001, Paul dan istrinya memilih untuk bercerai. Perceraian pertamanya itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap hidup Paul. Lelaki itu mengalami depresi berat sehingga harus mengkonsumsi obat antidepresan secara rutin agar bisa menjalani hidupnya secara normal. Di tahun 2005, gejala depresinya itu kemudian menjadi semakin parah. Paul bahkan mulai mengalami halusinasi baik dari segi pendengaran maupun penglihatan. Beberapa kali Paul merasa ada seseorang yang membisikkan kepadanya bahwa dunia akan menjadi lebih baik jika dirinya mengakhiri hidupnya sendiri. Semakin lama bisikan itu semakin nyaring terdengar di telinga Paul, sehingga membuat lelaki itu terlena dan akhirnya terdorong untuk menyakiti dirinya sendiri. Tetapi untungnya, saat itu Paul masih tinggal bersama keluarganya. Jadi setiap kali Paul sudah mulai menyakiti dirinya, ia selalu berhasil diselamatkan. Ketika merasa ada yang salah dengan dirinya, Paul pun mulai memeriksakan kondisi kejiwaannya ke psikiater. Saat itu, Paul divonis mengalami skizofrenia dan harus minum obat antipsikotik untuk meredakan gejalanya. Setelah rutin berkonsultasi dan rajin meminum obat, akhirnya Paul pun sembuh dari penyakitnya. Singkat cerita, bertahun-tahun setelahnya, tepatnya di tahun 2013, penyakit Paul mulai kambuh lagi. Diketahui, saat itu ia memang sudah mulai jarang meminum obatnya dikarenakan kesibukannya sebagai seorang dokter penyakit kaki atau podiatris. Kemudian, karena penyakitnya itu mulai mempengaruhi kesehariannya sebagai seorang dokter, Paul pun mulai menyempatkan diri lagi untuk berkonsultasi dan mulai rutin lagi meminum obatnya sehingga dirinya pun pulih kembali. Lalu, di tahun 2016, karena merasa dirinya sudah sembuh dan hidupnya telah kembali normal, Paul pun memutuskan untuk memulai kehidupan barunya sekaligus mencari pengalaman baru di bidang karirnya. Berbekal pengalaman 17 tahun sebagai podiatris, Paul pun pindah dari Australia ke Singapura untuk membangun karir medisnya di sana. Saat berada di Singapura, Paul menempati sebuah kondominium di lingkungan Esparina Residence yang terletak di wilayah Compassvale Bow. Di sana, ia bekerja sebagai ahli penyakit kaki di sebuah rumah sakit yang bernama Tan Kok Seng, dan juga ia mengambil shift di Punggol Polyclinic. Sejak dulu, Paul memang sudah terkenal sangat senang dalam bekerja, apalagi ia juga sangat menikmati pekerjaannya sebagai dokter spesialis penyakit kaki. Paul benar-benar menikmati kehidupan barunya di Singapura. Lelaki itu lebih ceria dan mulai suka bercanda. Paul juga mulai rutin berolahraga agar tubuhnya tetap sehat. Lelaki itu juga tak pernah lupa untuk meminum obat karena tak ingin penyakit mentalnya kembali kambuh. Di lain sisi, di kisah ini ada juga seorang wanita bernama Christina Ko Ge Hwa atau yang lebih akrab disapa Christina. Di tahun 2016 itu, Christina sudah berusia 39 tahun. Christina juga pernah menikah dan kemudian bercerai. Dari pernikahan itu, Christina bahkan dikaruniai seorang putra yang saat itu usianya menginjak 11 tahun. Meski pernikahannya gagal dan harus menjadi ibu tunggal, Christina tetap bersyukur akan kehidupannya. Di lingkungannya, Christina memang terkenal sebagai gadis yang supel dan menyenangkan. Tak hanya itu, Christina juga sangat cerdas dan karirnya pun dapat dikatakan sangat cemerlang. Dari yang diketahui, Christina merupakan lulusan sarjana psikologi dari kampusnya yang bernama University of Southern Queensland yang terletak di Singapura.
Adapun di pekerjaannya, Christina merupakan seorang direktur sekaligus konsultan di sebuah firma konsultan manajemen yang berkantor pusat di Burlington, Massachusetts. Hingga pada suatu hari, entah kapan dan di mana, Christina secara tak sengaja bertemu dan berkenalan dengan Paul. Sejak pertemuan pertama, Paul langsung tertarik dengan Christina karena kecantikan dan cara berpikirnya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Paul pun langsung meminta kontak Christina agar dirinya tak kehilangan jejak wanita itu. Kemudian, setelah saat itu, Paul dan Christina pun mulai intens berkomunikasi dan perlahan-lahan menjalin kedekatan hingga akhirnya menjadi sepasang kekasih. Berpacaran di usia mereka dengan kondisi satu sama lain pernah mengalami trauma akibat perceraian, tentu saja tidak mudah. Meski begitu, Paul dan Christina berkomitmen untuk serius menjalani hubungan mereka. Paul sendiri merasa Christina adalah anugerah untuknya karena dirinya bisa kembali merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika sedang bersama Christina. Christina pun mengalami hal yang sama. Wanita itu langsung tahu bahwa dirinya harus menjadikan Paul pelabuhannya. Apalagi setelah melihat Paul bisa akrab dengan putranya dan memperlakukan anaknya itu seperti putranya sendiri. Tetapi lucunya, seiring hubungan mereka berjalan, Paul dan Christina baru tahu bahwa mereka ternyata memang sama-sama lahir pada tanggal 8 Agustus. Fakta itu pun membuat mereka semakin yakin bahwa mereka memang ditakdirkan untuk satu sama lain. 1 tahun berpacaran, Christina dan Paul pun kemudian memutuskan untuk melangkah ke jenjang serius, yaitu pernikahan. Kedua pasangan itu memilih menikah pada tanggal 8 Agustus 2017, tanggal yang sama dengan tanggal ulang tahun mereka. Setelah menikah, segalanya semakin sempurna bagi Paul dan juga Christina. Mereka berdua saling mencintai dan memuja satu sama lain. Hubungan Paul dengan putra Christina pun semakin akrab seiring berjalannya waktu. Paul mampu menjadi ayah sambung yang baik bagi anak lelaki itu. Bagi orang-orang di sekitarnya, Christina dan Paul adalah pasangan yang sempurna dan rumah tangga mereka adalah idaman semua orang. Teman-teman Christina bahkan sering menggoda Christina dengan mengatakan kepadanya bahwa dirinya sangat beruntung memiliki suami yang mencintainya seperti Paul. Dan menanggapi pujian itu, Christina pun selalu tersenyum sambil bersyukur di dalam hatinya. Di tengah kesempurnaan itu, Paul ternyata terlena sampai ia lupa meminum obatnya kembali. Kala itu, Paul mengira dirinya sudah sangat bahagia sehingga ia berpikir tidak mungkin jika penyakitnya itu kembali kambuh. Namun ternyata, di akhir tahun 2019, segala hal yang mulanya Paul pikir tidak mungkin terjadi, itu justru mulai menghampirinya perlahan-lahan. Lelaki itu mulai kembali mendengar suara-suara di kepalanya dan itu sangat mengganggu baginya. Kala menghadapi itu, Paul sebenarnya sangat ketakutan. Tetapi, Paul memutuskan untuk memendam segalanya sendiri karena dirinya tak ingin merepotkan siapapun dengan penyakitnya itu. Selain itu, Paul juga sebenarnya takut jika Christina malah meninggalkannya ketika mengetahui ia mempunyai penyakit itu. Di tengah perjuangan Paul dalam melawan penyakitnya, rumah tangganya malah diterpa badai saat itu. Christina baru mengetahui bahwa ternyata Paul belum membayar tunjangan perceraiannya kepada mantan istrinya. Kemudian, Christina yang tak ingin hal itu nantinya menjadi masalah bagi rumah tangga mereka, ia pun mulai menegur Paul mengenai perkara itu. Namun, karena saat itu Paul sedang tidak berada dalam kondisi mental yang stabil, Paul pun malah marah karena teguran dari istrinya itu. Dan akhirnya, pertengkaran cukup hebat pun terjadi di hari itu. Singkat cerita, pada tanggal 2 Januari 2020, tepatnya pada malam hari, Paul dan Christina kembali bertengkar perihal tunjangan mantan istri. Kali ini, pertengkaran mereka bahkan lebih hebat dari yang biasanya, karena saat itu Paul mengancam ia akan pulang ke Australia. Setelah ia mengatakan hal itu, Paul pun lalu mengemasi barang-barangnya dan benar-benar keluar dari rumah itu. Dan di malam itu, Paul pergi ke daerah Punggol Residence, tempat di mana keluarganya yang datang dari Australia untuk menginap. Saat itu keluarga Paul memang sedang berlibur ke Singapura, sekaligus untuk mengunjungi Paul dan juga Christina. Ditinggalkan begitu saja oleh Paul, tentu saja membuat Christina sangat sedih. Meski begitu, Christina memilih untuk membiarkannya karena mungkin saja Paul memang sedang dalam membutuhkan waktu untuk menyendiri.
Lalu, sekitar pukul 3 dini hari, Paul mulai merasa bersalah karena telah meninggalkan Christina di tengah perdebatan mereka. Saat itu juga, Paul pun mengirimkan pesan yang berisi permintaan maaf kepada Christina. Dalam pesan itu, Paul juga berkata kepada Christina bahwa sebelumnya dirinya hanya tak mampu mengendalikan diri dan ia pun bingung dengan segalanya. Christina yang membaca pesan itu, ia pun dengan hati yang lapang menerima permintaan maaf dari Paul. Setelah itu, sekitar pukul 3.45 dini hari, Paul pun datang kembali ke rumahnya dan saat itu ia diantarkan oleh saudaranya yang memang sebelumnya telah membujuk Paul untuk pulang. Begitu Paul sampai di rumah, Christina sendiri sudah menanti kepulangan suaminya di depan pintu. Lalu, keduanya pun langsung berpelukan. Singkat cerita, pagi pun datang. Karena telah berbaikan dengan Christina, Paul pun memilih untuk tetap tinggal bersama Christina di Singapura, sementara keluarganya pulang kembali ke Australia. Pagi itu berlangsung seperti biasanya. Paul dan Christina melepaskan putra mereka dengan pelukan hangat ketika lelaki remaja itu berangkat ke sekolah. Kemudian, saat sedang berdua, Paul dan Christina kembali berdiskusi tentang hubungan pernikahan mereka yang belakangan ini sering dihiasi dengan pertengkaran. Sebagai seorang Katolik yang taat, Christina pun mengajak Paul untuk mencari solusinya kembali kepada Tuhan, dan Paul pun langsung menyetujuinya. Mereka kemudian pergi ke pusat spiritualitas Katolik yang ada di dekat lingkungan mereka untuk meminta nasihat dan jalan keluar terkait pernikahan mereka. Tetapi ketika mereka sampai di tempat itu, sepanjang sesi konsultasi, Paul justru tak fokus mendengarkan nasihat pernikahan karena kepalanya dipenuhi dengan suara-suara yang mengatakan bahwa Christina sesungguhnya adalah iblis yang menyamar sebagai istri. Selain itu, suara-suara itu juga mengatakan kepada Paul bahwa dirinya mampu mengembalikan keseimbangan dan menyelamatkan dunia hanya dengan melenyapkan istrinya itu. Saat itu Paul masih bisa mengendalikan dirinya dengan berusaha mengabaikan bisikan-bisikan itu. Tetapi di perjalanan pulang ke rumah mereka, Paul mulai mengalami delusi visual. Ketika itu, ia melihat seorang pelari maraton yang sedang berlatih dengan menggunakan kaos yang bertulisan finisher, atau yang dalam bahasa Indonesia, orang yang sampai di garis finish dalam perlombaan maraton. Namun, dengan delusinya itu, Paul malah melihat kaos itu bertulisan finish her, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti habisi dia. Lalu ketika mereka sampai di rumahnya, delusi-delusi Paul semakin kacau dan tak terkendali. Sementara Christina masih tak tahu juga apa yang terjadi dengan suaminya itu. Sekitar pukul 11.50, Paul yang tak terkendali mengambil tongkat bela diri Arnis di belakang rumah mereka dan kemudian ia menghampiri Christina yang berada di ruang tengah dengan napas yang memburu. Christina yang tak tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Tentu saja ia merasa terkejut dengan Paul yang tiba-tiba datang dengan wajah marah dan napas yang menggebu-gebu. Christina mencoba bertanya kepada Paul apa yang sedang terjadi. Tetapi Paul yang sudah dikuasai oleh ilusinya itu sama sekali tak menjawab apa pertanyaan dari Christina. Ia malah mengayunkan tongkat yang dibawanya itu ke arah Christina secara berulang kali dengan kekuatan yang sangat kuat. Christina yang menerima serangan itu secara tiba-tiba tentu saja sangat terkejut. Ia berteriak kesakitan dan meminta Paul untuk berhenti. Tetapi Paul tak mau mendengarkan dan terus menyerang Christina. Dengan tenaga yang tersisa dan tubuh yang telah penuh luka, Christina pun mencoba lari menuju balkon dan berteriak meminta tolong. Suara Christina berhasil membuat para tetangganya keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat berada di balkon itu, Paul masih menyerang belakang kepala Christina sambil berucap, "Habis kau, habis kau." Melihat betapa menggilanya Paul, para tetangga sekitarnya pun tak ada yang berani untuk menolong Christina. Mereka langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan apa yang sedang terjadi. Christina yang merasa tidak mendapatkan pertolongan dari orang-orang di sekitarnya, ia pun kembali lari masuk ke dalam rumah. Ia lalu masuk ke dalam kamar utama dan berniat untuk menguncinya. Tetapi belum sempat Christina menutup pintu, Paul telah terlebih dahulu menendang pintunya dan kemudian kembali menyerang Christina secara habis-habisan. Sampai Christina pun pingsan karena tak kuat lagi menahan sakit di tubuhnya. Saat melihat Christina sudah pingsan, bukannya berhenti, Paul malah beranjak menuju dapur dan mengambil sebuah pisau. Kemudian lelaki itu pun kembali ke dalam kamar utama dan menyerang Christina dengan benda itu tepat di lehernya.
Sampai akhirnya, Christina pun menghembuskan nafas terakhirnya. Saat Paul sedang menghabisi Christina, ternyata anjing pudel mereka yang usianya baru 10 bulan tiba-tiba saja menggonggong kepada Paul. Mungkin anjing itu berusaha menghentikan Paul yang sedang menyakiti Christina. Dan akhirnya setelah memastikan Christina tak lagi bernafas, Paul pun mencengkram anjing kecil itu lalu menyerangnya dengan pisau yang masih dipegangnya. Dan kemudian ia berjalan keluar untuk melemparnya dari balkon. Lalu setelah menghabisi Christina dan anjingnya, Paul kemudian mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan teks ke saudaranya yang isinya adalah "sudah selesai". Tak lama setelah penyerangan selesai, tepatnya pada pukul 12:30 siang hari, petugas polisi pun akhirnya sampai ke kondominium Christina dan Paul setelah mendapatkan laporan dari tetangga mereka. Begitu mereka sampai di sana, mereka pun melihat Paul telah bersimbah cairan merah milik Christina dan tangannya juga masih menggenggam pisau saat itu. Saat melihat para polisi di depan pintu, Paul berkata kepada salah satu petugas bahwa dirinya adalah Yesus Kristus dan ia telah membasmi para iblis demi kemaslahatan hidup para manusia yang ada di muka bumi. Melihat dan mendengar itu, para petugas polisi pun langsung meringkus Paul dan menggiringnya ke kantor polisi. Adapun jasad Christina langsung dikirimkan ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Saat sampai di kantor polisi, dengan bangga Paul pun menceritakan apa yang sudah dilakukannya kepada Christina. Paul juga menjelaskan kepada para petugas bahwa dirinya berasal dari surga dan ia telah melenyapkan iblis yang bernama Tiamat yang akan membawa kerusakan di muka bumi ini. Lalu, ketika para petugas yang menginterogasinya bertanya mengapa dirinya menghabisi anjingnya juga, Paul pun juga mengatakan kepada mereka bahwa anjing itu adalah peliharaan sang iblis yang bisa menghidupkan kembali iblis yang telah dilenyapkannya. Setelah Paul mengakui segala kejahatannya, ia pun langsung didakwa atas tuduhan pengeksekusian berencana dan persidangannya pun langsung dijadwalkan. Di persidangan pertama, seluruh orang yang hadir saat itu bersaksi bahwa mereka tidak melihat ekspresi penyesalan dari wajah Paul. Saat itu, hakim juga meminta Paul untuk menjalani pemeriksaan dan observasi kejiwaan. Adapun selama proses itu berlangsung, lelaki itu ditahan di penjara Changi selama sementara. Lalu pada tanggal 24 Mei 2021, Paul pun akhirnya kembali ke persidangan untuk menghadapi hukuman finalnya. Tetapi karena kondisi kejiwaan Paul yang didiagnosis mengidap skizofrenia akut, pengadilan pun hanya menjatuhkan Paul dengan hukuman selama 10 tahun penjara. Padahal jika mengacu dari pasal dakwaannya, Paul seharusnya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Meskipun begitu, pengadilan menyajikan kepada publik bahwa Paul akan menjalani rehabilitasi dan pengurungan untuk memastikan dirinya tidak lagi membahayakan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, meskipun mendapatkan pengampunan dan pengurungan hukuman dari pengadilan, Paul tetap saja tidak bisa membersihkan segala dosa-dosanya. Perilakunya jelas telah merenggut hidup seorang ibu dan juga menghancurkan hati seorang anak. Untuk itu, semenjak Paul ditahan di penjara Changi di tahun 2020, putra Christina yang saat itu baru berusia 15 tahun telah berjuang keras untuk menghapuskan nama Paul dari daftar penerimaan asuransi dan juga harta warisan milik Christina. Lelaki remaja itu jelas tak terima jika orang yang telah merenggut hidup ibunya justru menerima manfaat berupa materi dari kepergian ibunya itu.